ada SS, maka yang diinginkan hanya yang pada posisi konfigurasinya ini R. R itu arah putarannya. Nah, itu yang diinginkan. Makanya di sini dilakukan pemisahan gitu ya. Pemisahan. Kemudian karena ini ada gugus NH2, karena kita kan mau bentuk seperti ini, maka ini dilakukan reaksi asetilisasi ya dengan menggunakan COCl ini CO, Cl, CH, Cl2. Jadi ini Cl2-nya ini. Ini Cl2, CH, ini CH, Cl2. CO-nya ini di sini Cl. Nah, karena NH2 ini nukleofil, maka menyerang CO, Cl-nya lepas. Maka terbentuklah senyawa ini. Nah, untuk mereaksikannya ini butuh katalis basa. Nah, jadi ini sebagai katalis OH-. Nah, terbentuklah senyawa 15.3. Nah, kemudian kita tahu bahwa di ujung atas ini ada asetil gitu. Maka OH-nya itu harus juga diasetilisasi. Nah, dengan menggunakan asam asetat anhidrat. Sehingga di sini menjadi asetil. Nah, apa yang terjadi kalau ini hanya menggunakan asetilisasi ini terjadi, ini kan memasukkan ini menggunakan asetil anhidrat, apa yang terjadi? Maka ini akan berubah menjadi asetil, ini menjadi OAC, OCOCH3, ini juga akan terikat dengan NHCOCH3. Maka gugus ini tidak bisa terikat karena ini sudah tertutup oleh asetil. Oleh karena itu, strateginya memasukkan dulu yang ini. Memasukkan dulu si COCHCl2 ini. Setelah ini masuk, baru asetatnya yang dimasuk. Yang diikatkan. Nah, itu namanya strategi sintesis. Nah, kemudian kita tahu bahwa ini adalah benzennya nggak ada NO2 di sini. Nah, sedangkan kloramfenikol itu ada NO2. Maka kita melakukan reaksi nitrasi menggunakan asam nitrat dan asam sulfat. Kebetulan bahwa ini gugus, ya ini gugus alkil ini ya, ini adalah pengarah ortopara. Maka NO2 yang akan masuk itu berada di posisi para. Nah, ini para. Ya. Nah, ini para. Kemudian, apakah ada perbedaan antara 15.5 atau 15.6? Kira-kira apa perbedaannya? Saya Pak boleh izin menjawab. Ya, silakan. Setelah direaksikan dengan HNO3 di gugus pengarah di para itu sebenarnya ada H plusnya, H masih berkaitan dengan H, makanya menggunakan OH untuk melepas H itu. Jadi nanti hasilnya itu OH- itu menjadi H2O Pak. Yang ini. Ya, terus juga yang di O2N itu sebenarnya ada masih H-nya juga Pak. Karena pakai pakai HNO3 dalam suasana basah H2SO4. Bukan itu. Kira-kira ini 15.5 atau 15.6 ini bedanya apa sih? Ini 15.6 ini sebenarnya salah ya. Makanya bahwa buku itu banyak kutipannya salah. Ini sebenarnya OH. Ini sebenarnya OH. Bukan OAC. Nah, basa ini menghidrolisis si OAC ini. Sehingga di sini menjadi OH. Nah, hidrolisisnya sebenarnya menggunakan H2O. Jadi H2O, namanya reaksi hidrolisis itu menggunakan H2O. Ini kan saya copy paste dari buku aslinya gitu. Nah, tapi saya harus jelaskan itu bahwa tidak semua buku itu. Makanya sengaja saya tidak ubah gitu supaya kalian tahu bahwa buku itu juga tidak selalu benar juga. Baik, yang penting kita tahu ya bahwa ini kan OAC. Nah, ini kalau kamu lihat struktur kloramfenikol, ini harusnya OH. Ini harusnya OH. Nah, gunanya di sini adalah ketika di sini tulisannya OH-, ini sebenarnya dia ingin mereaksikan mengubah OAC ini menjadi OH. Pertanyaannya,
Pak, kenapa Pak? Ini kan sudah OH di sini. Ya kan? Kenapa Pak? Dia ditutup sama asetat, terus dibuka lagi. Kenapa nggak langsung aja tetap OH? Nah, kenapa ini? Karena ketika ini OH, ini akan membuat ketika ini ada OH, nah ketika bereaksi dengan nitrasi, ini nitrasinya bisa nempel di mana-mana. Karena ini ketika dia berubah menjadi OAC, ini mengarahkan di sini. Mengarahkan supaya nempelnya NO2 di sini. Tapi kalau dia dalam bentuk OH, ini menjadi aktif semua. Bahkan NO2-nya bisa nempel aja di sini. Karena OH itu nukleofil. Tapi ketika dia ditutup menjadi OAC, nukleofilitasnya langsung hilang. Sehingga ketika masuk NO2, NO2-nya diarahkan ke sini. Tidak lagi nempel di sini gitu. Nah, ketika NO2-nya sudah nempel, terikat, barulah dia dilepas. Dilepas dengan menggunakan OH- dengan menggunakan reaksi hidrolisis. Harusnya tulisannya di sini H2O strip OH-. Artinya hidrolisis itu reaksi dengan air dengan katalis basa. Jadi ester OAC ini akan menjadi OH di sini. Sehingga menjadi kloramfenikol. Nah, kalau kamu lihat rumus kloramfenikol ini OH ini harusnya, bukan OAC. Oke, sampai sini silakan tanya. Bapak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Kan yang bagian yang para sama orto tadi, Pak. Ya. Itu kan kita kan bakal kasih masuk itu HNO3 sama H2SO4. Ya. Nah, yang bakal jadi O2N di sini tuh karena HNO3 atau H2SO4 tadi ya, Pak? Nah, jadi itu kamu lihat reaksi namanya reaksi nitrasi. Jadi O2 ini berasal dari NO3. Jadi NO3. Jadi kalau kamu lihat reaksi nitrasi di mana ya? Bukalah. Saya ada slide-nya, tapi kalau saya buka lama lagi nanti. NO3 yang bereaksi dalam suatu kondisi yang sangat asam menggunakan SO4 itu akan menghasilkan ion nitrosonium. Apa itu nitrosonium? NO2+. Nah, NO2+ inilah ini. Ketika ini namanya reaksi substitusi elektrofilik. Jadi NO2+ bereaksi sama ini benzennya menyerang NO2+. Nah, padahal kan ini banyak sisi nih. Ini adalah posisi orto dari sini. Ini meta, ini para, ini meta, ini orto. Dia lebih memilih posisi para. Karena ini pengarah orto dan para. Jadi kalau NO2 bisa masuk di sini, bisa masuk di sini, atau bisa masuk di sini. Tetapi karena posisi orto ini berdekatan dengan gugus ini, maka tolakannya lebih besar. Maka itu tidak stabil. Akibatnya dia lebih senang pada posisi para. Itulah kenapa NO2 itu masuk pada posisi para ini. Itu penjelasannya. Dan NO2 ini berasal dari NO3, HNO3, dan H2SO4. Reaksi namanya reaksi nitrasi. Bapak, berarti HNO3 bakal ketemu H2SO4 jadi reaksi nitrisasi, terus bakal jadi berikatan di paranya yang ini Benzen. jadi O2 ya, Pak ya? Ya. Jadi menjadi NO2. Tapi tergantung ininya, tergantung siapa pengarahnya ini. Kalau di sini COOH karboksilat, maka dia tidak akan mengarahkan ke posisi orto atau para, tetapi dia akan mengarahkan posisi meta. Maka NO2 itu akan nempel di sini. Kalau di sini COOH. Jadi di dalam reaksi benzen itu, ya, substitusi elektrofilik itu ada namanya pengarah. Makanya ada istilahnya pengarah orto, pengarah meta, pengarah para. Itu dalam kimia organik ada. Jadi masuknya di sini juga ditentukan oleh gugus tetangganya. Tidak sembarangan aja di sini dia nempel. Nah, tadi karena kita nempel di sini, maka ya ini harus disesuaikan, dia harus nempel di sini. Bukan berarti yang orto tidak ada. Ada, tapi sedikit sekali. Maka kita bisa pisahkan. Lagi, silakan yang bertanya.
Bapak, saya izin bertanya, Pak. Ya, oke, silakan. Iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Anggi Anggraini dari kelas C Farmasi Umum. Pak, saya mau bertanya kan, ini yang diganti itu OH yang di atas kan, Pak, yang diganti AC2O-nya itu. Nah, itu karena malah akan menjadi knock level untuk HNO nanti yang mau masuk kan, Pak. Tapi OH yang di bawah ini Suaramu nggak jelas. Halo? Halo, suara saya jelas? jelas, Pak. Jelas, Pak. Berarti teman menghilang tadi. Oke. Ini saya jelaskan. Jadi misalnya begini. Jadi misalnya kamu seperti ini ya tadi ya. Itu kalau kita gambarkan OAC itu strukturnya gini. Ini adalah O, ini adalah O, ini adalah CH3. Nah, ini adalah OAC. Ini asetat namanya. Itu namanya asetat, ya. Bentar, saya ulangi. Jadi kalau, nah itu simbol-simbol yang seperti itu harus sering tahu. Kalau enggak susah. Ini ya, ini O tadi. Ini O. Ini adalah CH3. Nah, ini adalah OAC. Jadi kalau orang tulis OAC itu sebenarnya gini. Oh, ini adalah AC-nya, asetat. Nah, ketika ada di situ kan tadi tertulis OH-nya. Oh, jadi kalau reaksi hidrolisis itu biasanya tertulisnya gini. H2O strip OH. Ini ya, ini ada biasanya dia tulisannya gini. Nah, ini artinya apa? H2O strip H. Ini adalah hidrolisis yang dilakukan pada suasana basah. Ada juga H2O strip H+. Berarti hidrolisisnya bisa dilakukan pada suasana asam. Nah, ini kalau kita lihat mekanismenya seperti apa, maka kita bisa melihat begini. Misalnya di sini ada OH. Tadi kan kok tiba-tiba ada OH di situ pada jadi berubah menjadi OH di sini ya. Jadi ini awalnya kalau kita lihat ini akan menyerang ini dulu. Ya, jadi ini akan menyerang ini dulu. Nah, jadi OH ini akan menyerang ini, maka dalam mekanismenya maka ini akan lepas. Maka ini akan lepas. Nah, lepasnya sebagai apa? Maka ini sebagai dia akan menyubah menjadi O minus. Maka ini berubah menjadi CH3COOH, asam asetat. Nah, ini minus. Nah, kemudian baru masuk air. Jadi ini adalah perannya air. Baru. Jadi air ini sebagai apa? Sebagai
eh, sebagai ini atau maka yang ini akan lepas. Nah, yang ini menjadi OH. Nah, yang ini airnya menjadi apa? Menjadi OH minus. Ingat, katalis itu sebelum dan sesudah harus dikembalikan. Nah, tadi ada katalis duluan yang bereaksi. Nah, kemudian baru ini masuk. Itu kalau dia katalisnya basah. Kalau asam, Pak, gimana? Gitu ya. Kalau asam seperti apa? Nah, kalau asam, ini diprotonasi dulu. Ini H2O-nya menyerang C ini. Jadi H2O ini nukleofil, maka ini diganti. Yang ini diganti. Jadi ester itu bisa dihidrolisis dalam suasana asam maupun basah. Nah, kalau ini diganti kalau dalam suasana basah, asam. Bagaimana Pak kalau dalam suasana asam? Maka diganti ininya. Caranya adalah ini O, ini H, ini H. Nah, kalau ini airnya dulu. Kalau tadi kan katalisnya dulu yang jarak nukleofil, baru airnya penyumbang. Kalau suasananya basah, kalau suasananya asam, nah nukleofilnya dulu yang nyerang. Nah, sehingga lepas menjadi OH min kan, baru suasananya kan asam, berarti H+, baru ini menyerang H+. Sehingga jadi OH juga. Nah, begitu prinsipnya. Jadi kenapa ini tadi ini salah ya, tulisannya harusnya H2O garis miring OH min. Ini menjadi OH. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Silakan. Masih ada pertanyaan? Permisi Bapak, izin bertanya. Ya. Saya izin bertanya, Pak. Tadi saya masih bingung kenapa tadi nukleofiliknya bisa hilang, Pak. Makasih, Pak. Yang mana? Mana nukleofil mana yang hilang? Bukan yang di sini, Pak. Yang di bagian di awalnya tadi, Pak. Ini. Iya kan tadi Bapak ada jelasin tuh, Pak. Yang pas A2C20-nya itu kan dia nanti bisa ngilangin nukleofiliknya itu. Ngilangin Masih, iya. Ya itu tadi, ini OH-nya, OAC itu tadi ini. Saya gambarkan. OAC itu gini rumusnya, OAC. Nah, ini diserang nukleofil, ini lepas sebagai gugus pergi. Ini katanya putus. Ini menjadi CH3COOH. Ininya menjadi OH menjadi O minus. Nah, supaya jadi OH kan masih ada air tadi di sini. Maka dia ngambil protonnya air menjadi OH. Nah, ini kalau dia dilakukan pada basah, reaksi hidrolisis dalam suasana basah. Ya, ini yang saya bilang tadi bahwa ini salah strukturnya. Ini harusnya OH. Ini harusnya OH. Karena ini terjadi peristiwa hidrolisis. Tapi di sininya pun salah juga. Ini harusnya H2O strip OH minus. Sehingga ini menjadi OH di sini. Gimana, paham? Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Yang lain, ada lagi?
Silakan, ada lagi? Oke, kalau tadi kita lanjutkan ke sini. Ini juga sama. Golongan antibiotik ya, golongan sulfanilamid. Kita bisa lihat di sini bahwa untuk membuat sulfanilamid ini bahan dasarnya siapa? Ini ya. Kloro ini ya, SOCl2 ini adalah NHAC. NHAC berarti NHCOCH3. Nah, kita bisa tahu di sini ketika kita memberikan RNH2 maka NH2-nya ini R-nya akan menyerang SO2Cl sehingga Cl-nya pergi. Akibatnya ini namanya reaksi substitusi. SO2 NHR. Nah, kemudian dihidrolisis H3O+. Ini H3O+. Hidrolisis dalam suasana asam. Tadi saya jelaskan, hidrolisis itu ada dalam suasana basah, ada dalam suasana asam. Lihat apa yang terjadi. Kalau dia tulis H3O+. H3O+ itu adalah H2O strip H+. Artinya H+ tambah H2O itu apa? H3O+ kan. Bisa juga dinyatakan asam. Asam yang ada pada larutan air menurut teori Arrhenius gitu. Asam adalah suatu senyawa yang dapat melepaskan H+ pada air. Nah, maka ketika H+ itu ada di air, ya berarti air ditambah air ditambah H+ menjadi H3O+. Ya berarti sebenarnya di dalamnya situ ada H+ dan air. Nah, berarti kalau kita bisa katakan di situ adalah reaksi hidrolisis dalam suasana asam. Maka apa yang terjadi? Maka asetatnya itu akan lepas menjadi NH2. Proses pelepasannya gimana? Sama seperti yang ini tadi. Semuanya reaksinya mirip. Hanya kamu tinggal ganti di sini. Ini bukan lagi O, tapi kamu ganti di sini NH. Ah, ini adalah NHAC. Nah, karena dia suasananya asam, maka ini tadi cara reaksinya begini. Ini menjadi ini. Nah, kemudian ini akan menjadi NH-. NH-. Ingat, tanda panah yang diberikan itu membuat dia menjadi minus. Nah, minus. Setelah itu kan karena tadi masih ada H+ ya. Kan tadi kan ini baru airnya, H+-nya belum ada. Nah, ini ada H+ baru. Karena ada H+, H+, baru ini akan menyerang plus. Maka dia berubah menjadi NH2. Maka ini menjadi, bisa bayangkan buat ininya lama kan. Jadi NH2. Nah, ujungnya menjadi NH2. Nah, inilah yang terjadi pada ini. Nah, ini kalau aminanya bukan primer. Kalau ini apa Pak bedanya? Ini amina primer. Kalau amina primer ini menjadi NH2 aja. Nah, ini karena aminanya sekunder, maka menjadi NHR. Bedanya itu. Ini H3O+ ya, ini H3O+. Itu adalah reaksi hidrolisis untuk menghidrolisis asetatnya ini pada NH2. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan?
Bapak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Bapak yang tadi yang sebelah kanan yang RNH2-nya itu tadi tuh menghidrolisis atau mengkatalis, Pak? Kenapa dia pakai R tadi, Pak? R itu alkil maksudnya. R itu makanya itu harus gini. Kamu harus belajar karena di buku-buku kimia medisinal itu nggak ada. Nah, kalau dia begini, ya ini tulisannya NR2 kalau ini. Nah, ini maka ini namanya amina sekunder karena N-nya terikat oleh dua alkil. Alkil itu sering ditandai dengan penulisannya dengan huruf R. Nah, kemudian kalau dia RNH2 berarti hanya satu R-nya, alkilnya, maka dia disebut alkil apa amina primer. Kalau ini senyawa aminanya ya tadi yang NH3 tadi. Ini tadi kalau NH3, ini NH3 ya. Enggak jelas ini ya. Nah, kalau ini RNH2 gitu. Jadi ini adalah membedakan kalau ini diserang oleh amina, maka dia menjadi SO2NH2. Tapi kalau dia diserang oleh amina primer, maka jadinya begini. Itu aja membedakan. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Bapak izin memastikan Pak, berarti ini tuh sulfanamilamidnya ini dia kayak punya dua reaksi sintesis gitu ya Pak? Yang satunya itu amina primers, yang satunya itu amina sekunder gitu Pak? Iya, terserah mau kamu pilih yang mana. Kalau mau buat yang kiri bisa, yang kanan. Artinya kan reagennya berbeda cuman ini aja. Ini atau ini. Kalau kamu pengen jadi ini, pakai yang ini. Kalau pengen yang jadi ini, jadi yang ini. Pakai amina sekunder. Ada lagi? Sekarang coba jelaskan yang ini, bisa nggak? Ayo silakan. Ada yang bisa menjelaskan enggak? Ayo silakan, bisa nggak jelaskan ini?
Nah, itu harus tahu banyak reaksi itu saya bilang ini bukan dihafal ya. Tapi ketika kita banyak tahu sering baca reaksi, kayak tadi kan reaksinya sebenarnya sama aja gitu, tapi karena kita sering lakukan maka kita tahu bentuk-bentuk reaksinya. Contoh ini sulfanilamid ya. Ini adalah senyawa sulfanilamid yang kita buat tadi ya, NH2SONA2 gitu. Yang berasal ini adalah senyawa sulfanilamid. Kemudian kita mau buat senyawa turunannya yaitu sulfasalazin dan olsalazin. Di mana struktur sulfasalazin seperti ini. Ini adalah olsalazin. Bagaimana membuatnya? Nah, ini adalah kita sudah lihat di sini ini adalah badan SO2NH. Di sini ada N. Ini adalah badan dari si sulfanilamid. Artinya tinggal kita buat senyawa turunannya. Kita reaksikan dengan siapa dia? Nah, kalau kita mengikuti cara retrosintesis, harusnya di retrosintesis di sini, terus dipotong di sini, di retrosintesis. Hasilnya apa? Kita akan mendapatkan sinton ini. Nah, ini saya nggak mau lagi jelaskan sinton. Silakan dibuka sinton itu apa, ya. Pelajari lagi supaya membuka ulang. Nah, sehingga didapatkanlah senyawa ini yang berasal dari sinton ini tadi. Nah, yang di sini putus di sini mendapatkan sinton yang bagian kiri ini, yang sebenarnya ini adalah senyawa ini tadi. Nah, sekarang bagaimana kita mau mereaksikannya? Nah, kita lihat dari hasil retrosintesis tadi, kita dapat bahan dasar yang akan digunakan. Bahan dasarnya adalah sulfanilamid, 2 aminopiridin, dan ini para hidroksibenzoat, ya, para hidroksibenzoat. Nah, kita bisa lihat di sini. Pertama-tama yang kita reaksikan adalah sulfanilamid bereaksi dengan 2 aminopiridin. 2 aminopiridin. Nah, pertanyaannya, bagaimana dia bereaksi? Ternyata dia bereaksi adalah NH2 ini mereaksi dengan SO2, melepaskan amina, melepaskan NH3. Sehingga NH2-nya ini bereaksi sama SO2, melepaskan NH2 plus 1H dari sini menjadi NH3. Maka jadilah senyawa 282 ini. Kemudian, nah maka sudah jadi ini ujungnya ini, yang ini NSO2 ini. Tapi ini masih NH2. Nah ini N ini harus diikatkan dalam bentuk rangkap 2. Maka itu bisa kita menggunakan reaksi namanya reaksi deazotasi. Reaksi deazotasi menggunakan apa? Reaksi deazotasi yang umum digunakan adalah menggunakan natrium nitrit. NaNO2 dalam suasana asam. Jadi menggunakan natrium nitrit, NaNO2 dalam suasana asam. Dia membentuk apa? Dari campuran antara NaNO2 dengan larutan asam, dia akan membentuk senyawa HONO ini, HONO. Di mana HONO ini sebagai sumber ion nitroso. Kalau tadi nitrosonium itu NO2, kalau nitroso itu hanya NO. Nah, NH2 akan menyerang NO. Nah, NH2 akan menyerang NO dan mengalami reaksi hidrolisis sehingga menghasilkan N2. Bagaimana mekanismenya? Kita cari di sini. Kalau dibuat di itu lama lagi ya. Kita cari di sini aja. Nah ini. Jadi dia membentuk HONO tadi
dalam ratusan berasam, dia menghasilkan ion nitroso, NO+. Nah, sama dengan hal ini tadi, ya. Sama dengan halnya ini tadi, ini ada NH2 diubah menjadi N2+. Nah, ini juga sama tadi. Ada NH2 direaksikan dengan nitroso, nanti berubah menjadi N2+. Ini ya N2+. Mekanismenya ini panjang sekali gitu. Nggak usah dipusingkan kalau ini gitu. Nah, ini NH2 bereaksi sama NO, nih pas, ya, ini mekanismenya. Sampai dihasilkan nanti NN+. Nah, NN+ ini adalah sebagai gugus pergi. Sehingga ketika diserang oleh suatu, bisa sebagai gugus pergi, bisa sebagai jembatan. Nah, kita lihat di sini, ini menjadi N2+. Akibat apa? NH2-nya direaksikan dengan HONO, atau disebut reaksi deazotasi. Nah, ketika menjadi N2+, maka sisi ini direaksikan dengan para bukan para ya, asam ortohidroksi benzoat. Nah, kita lihat sini. Ini ada dua gugus. Ada gugus karboksilat, ada gugus OH. Kita tahu bahwa karboksilat itu adalah pengarah meta. Maka kalau dia pengarah meta, apa yang terjadi? Maka dia akan mengarahkan pada sisi di sini sebagai metanya dia, dan di posisi sini sebagai metanya dia. Tetapi di sini juga ada OH. OH ini juga sebagai pengarah. Nah, OH mengarahkan kemana? OH juga sebagai pengarah para, sebagai pengarah orto. Di sini sudah diblok. Berarti hanya ada dua kemungkinan yang didukung oleh dua substituen ini. Bisa mengarah ke sini dan bisa mengarah ke sini. Tetapi dia lebih senang mengarahkan ke sini. Kenapa? Karena di sini terlalu berdekatan dengan OH. Dia lebih senang yang jauh, kecuali tidak ada pilihan. Maka perhatikan baik-baik, N ini terikat dengan benzen pada posisi ortonya OH dan metanya karboksilat. Ini. Bukan di sini, bukan di sini, bukan di sini. Jadi penempatan pun tidak sembarang. Maka dia bereaksi di sini. Maka jadilah senyawa namanya sulfasalazin. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau mengubahnya menjadi olsalazin? Ada yang bisa tahu? Nih, ini sama. Ini OH, ini NH2-nya bereaksi dulu sama HONO supaya ini menjadi N2+, seperti ini. Kemudian direaksikan dengan metil salisilat. Nah, metil salisilat itu hanya beda di sini aja. COOMe, ya, COO CH3 gitu. Nah, maka di sini nanti, di sini adalah sisi kirinya itu adalah ini, ya, COOHNH2 yang ini nih. Nah, ini menjadi double bond, rangkap 2, ini karena jadi NN+. Kemudian di kirinya ini bereaksi sama metil salisilat. Metil salisilat itu begini rumusnya. Bedanya apa? Bedanya di sini adalah CO2Me, metil salisilat. Ini ada metilnya. Maka di sini juga nanti ada metil dulu. Setelah menjadi metil, baru karena ini metil salisilat, COOMe itu adalah sebuah senyawa ester. Maka nomor 3 apa yang terjadi? Kita kan membuat dari ester menjadi karboksilat, maka dia harus dihidrolisis. Hidrolisis sama tadi ya, dengan menggunakan H2O strip OH-.
Maka yang awalnya di sini CO2Me berubah menjadi COOH. Maka jadilah senyawa olsalazin. Jadi bahan dasar olsalazin adalah 28,6 dan metil salisilat. Silakan, pertanyaan. Pak, izin bertanya, di 283 itu berarti itu senyawa intermediate ya Pak? Terus itu dalam negatif pakai Cl itu maksudnya sebagai apa ya Pak? Apakah gugus pergi Cl atau yang gimana Pak? Ini maksudnya counterpart ionnya, garamnya. Jadi ini kan plus. Supaya dia stabil maka dirubah menjadi di counterpartnya adalah minus gitu. Karena ini garam. Ini kan NH2 itu kan gugus basa. Kamu bereaksi dengan suasana yang dalam larutannya asam. Asam sama garam nanti asam sama basa jadinya garam. Nah, jadi ini nggak ada masalah. Cl minus ada di sini. Ini aja counterpart ionnya ini. Ini salah. Ini harusnya plus. Nah, kamu lihat itu. Ini adalah copy paste buku. Buku yang banyak digunakan orang, tapi banyak sekali kesalahan-kesalahannya. Ya, jadi ini counterpartnya ini harusnya adalah plus. Ini Cl minus. Kenapa plus? Karena di sini N-nya plus gitu. Maka totalnya, muatan totalnya harusnya di sini plus, Cl minus. Itu pertanyaanmu maksudnya? Iya Pak. Ada lagi? Bapak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini Pak yang dari senyawa 283 sama 284 tuh itu memang dapat jadi dua senyawa atau memang perubahan dari 283 ke 284, Pak? Itu dua senyawa yang berbeda. Jadi itu ibaratnya ini reaksinya dengan ini, hasilnya ini. Berarti yang 283 ini ditambahkan senyawa 284 ya Pak, jadi 285. Iya, benar. Oh, baik Pak. Ada lagi? Ini nanti dipelajarin. Nanti buat tulisan, bagaimana kamu menjelaskan. Tugasmu buat tulisan ini, bagaimana kamu menjelaskan ini. Buat jabarkan penjelasannya ini gimana. Dengan bahasamu sendiri. Nah, ini adalah golongan aryl sulfonat asid. Nah, ini lebih mudah lagi nih. Ini Cl menggunakan HOSO2Cl. Jadi kalau saya gambarkan HOS2Cl itu strukturnya begini. S, kita mau gambar aja S. Ini adalah S. S itu punya kelebihan apa? Tangannya 6. Jadi kalau ini tuh SO ya. O OH ini Cl. Nah, Cl-nya gugus pergi. Maka kalau Cl-nya pergi yang sisa apa? SOOH. Ya kan? Nah, ikatan itu digantikan di mana? Nah, ini jadi OH SO2Cl. Nah, Cl ini adalah pengarah apa? Pengarah orto sama para. Ketika dimasukkan ini, maka SO2Cl ini akan masuk pada posisi ortonya Cl dan paranya Cl. Orto dan para. Kemudian ketika ditambahkan NH3, apa yang terjadi? Cl-nya gugus pergi. Maka ini menjadi NH2, SO2, SO2, NO2. Maka jadilah senyawa klorpenamid. Nah, kalau di klorpenamid gimana? Di klorpenamid sama ini. OH, Cl ya. Tetapi posisi Cl ini kalah dengan OH. Karena Cl itu posisinya mendeaktivasi cincin benzen. OH itu mengaktifasi. Maka OH lah yang mengarahkan yang mau masuk. Maka karena OH yang mengarahkan yang masuk, maka dia mengarahkan pada posisi orto dan para dari OH. Nah, kalau Cl yang mengarahkan, nanti dia ortonya di sini.
parahnya di sini. Maka nanti SO yang Cl itu harusnya masuknya di sini sama sini. Tapi karena Cl ini kalah dengan OH dalam proses mengaktifasi spin benzen, maka Cl tidak mengarahkan, yang mengarahkan adalah OH. Makanya lihat di sini SOCl masuknya di sini posisi orto dan para dari OH. Nah, kemudian di sini baru diberikan PCl3, baru di bawahnya ini kurang, di bawahnya ini ada NH3 juga. Ini NH3 gini. Nah, PCl3 ini fungsinya untuk apa? Untuk mengganti OH ini dengan Cl. Kenapa? Karena ini diklorfenamid, Cl-nya ada 2. Kalau ini kan klorfenamid, Cl-nya 1. Diklorfenamid, Cl-nya 2. Ini masih OH. Oleh karena itu, ia diganti di sini. Ya, jadi OH menjadi Cl. Menggunakan apa? Reagennya, PCl3. Jadi reagen-reagen tertentu, reaksi-reaksi tertentu harus dikuasai. Jadi kamu bisa bayangkan kalau kamu ujian tanpa buka buku, kamu harus banyak pengetahuan itu. Nah, setelah ini masuk Cl, baru direaksikan dengan NH3. Ini kurang, harusnya di sini 1 PCl3, 2 NH3. Sehingga menjadi ini tadi. SONA2, SON2. Oke, ada pertanyaan? Oke Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk yang klorofenamid ini, apa namanya Pak? Berarti dia reaksinya 2 kali gitu ya Pak, untuk mengikat orto dan para. Karena biasanya juga kan kalau di reaksi lain itu dia hanya 1 kali, 1 aja gitu yang dipilih, yang mana yang disuka gitu, atau apa ada atau tidaknya gugus di samping kanan kirinya gitu Pak. Oke, saya jawab. Itu bisa aja sekaligus gitu. Jadi reaksi yang tadi kayak tadi kan kenapa orto para hanya parahnya aja ortonya. Sebenarnya ortonya ada, cuman ortonya sedikit dan sudah dipisahkan. Ini kan kita tidak tahu dipisahkan atau enggak gitu. Yang tadi. Jadi sebenarnya dalam reaksi organik itu tidak ada yang posisinya itu enggak sama sekali, pasti ada sedikit gitu. Nah, kalau Cl ini bisa saja ini reaksinya dua-duanya masuk sama persis, artinya jumlah yang terikat antara ortopara itu sekitar 60-40% gitu. Mungkin ini 60, ini 40, sehingga dia masuk dua-duanya. Jadi bukan ini satu sendiri-sendiri, ini ada campuran gitu. Jadi dia bisa masuk. Kenapa? Karena ini tidak ada gugus-gugus yang lain, hanya Cl. Kemudian ukuran Cl yang kecil kan, jadi membantu juga, tidak membuat dia tolak menolak, sehingga dia mudah masuk di sini. Itu jawaban saya. Ada lagi? Kalau tidak ada, silakan tugasmu minggu depan sampai pukul Senin jam 16.00 buat di Google Drive-mu sisa dari, saya minta penjelasan dari setiap reaksi yang ada di slide ini. Nanti akan minggu depan saya akan tunjuk satu persatu untuk menjelaskan dari apa yang dia tulis. Slide sudah saya kasih, silakan dicari penjelasannya. Dibuat penjelasannya, dibuat di tulisan ya, di Word gitu. Kemudian di PDF-kan, nanti kirim di Google Drive hari Senin, paling lambat jam 16.00. Nanti Selasanya, saya akan tunjuk satu persatu untuk menjelaskan masing-masing dari apa yang sudah dituliskan. Saya akan random. Oke, sekian aja dari saya hari ini. Kita sambung minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.